tahun di SMA Wuryantoro, berarti itu sudah sekitar ya 10 tahun. Tentu sekali kasus yang sudah Bapak hadapi terkait dengan anak maupun guru maupun lembaga yang terkait. Nah, selama ini dari pengalaman yang sudah Bapak lalui, kira-kira hal efektif apa yang sudah berhasil untuk Bapak laksanakan dalam pengambilan keputusan? Jadi hal-hal apa yang ternyata dalam mengambil keputusan hal ini itu efektif untuk dilakukan di berbagai kasus ini? Ya, terima kasih Mbak Adi. Jadi secara prinsip bahwa setiap masalah itu unik dan penyelesaiannya juga unik. Tetapi satu kata kunci yang menurut saya penting itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang intens kepada semua stakeholder yang terlibat. Jadi semua pemangku kepentingan yang terlibat di situ harus kita bersejarahnya itu diwongke. Ini akan mempercepat proses penyelesaian dan penyelesaiannya tidak meninggalkan kaki atau pinggang. Ya, tidak meninggalkan luka yang berlalu begitu. Jadi konteksnya kalau kami biasa melakukan persoalan, menyelesaikan persoalan-persoalan baik itu yang menyangkut dilema etika, atau menyangkut wujudkan moral, atau itu menyangkut konflik antar beberapa pemangku kepentingan, bisa dengan siswa, guru, kemudian tenaga kependidikan, bisa dengan pihak luar, lembaga-lembaga di luar. Intinya adalah kita melakukan komunikasi yang intens dan harus dibutuhkan kesabaran, kematangan berpikir untuk tidak dalam tanda petik mengungkuli. Kalau bahasa Jawa itu orang Jawa itu kan diungkuli begitu biasanya langsung naik muntah. Tetapi kalau kita nyelondoh, tetapi tetap dalam kapasitas tidak menghilangkan marwah sekolah, maka mereka akan bisa terbuka untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi kata kuncinya komunikasi. Komunikasi kepada siapa? Kepada semua stakeholder yang terlibat, terutama. Misalkan persoalan itu menyangkut orang tua yang kokoh, anaknya bahasanya itu mau tetap di sini meskipun secara tata tertib sekolah, dia itu sudah harusnya memang tidak di sini karena kita punya tata tertib yang harus kita patuhi seperti tadi saya bilang. Tata tertib, kemudian apa-apa regulasi yang ada tidak kita patuhi, jadi siapa yang mau mematuhinya? Tetapi konteksnya kita harus dengan telaten, sabar, merangkul berbagai pihak yang ada untuk berkomunikasi, menyelesaikan persoalan ini sehingga kalau orang Jawa bilang itu iwae orang budak kan itu prinsipnya. Karena bagaimanapun ini sesuatu yang kita akan hadapi terus. Ketika kita tetap akan berinteraksi dengan anak-anak. Kalau kita dicap sebagai diktator, orang yang mengambil keputusan tidak rasional, hanya berdasarkan kemauannya sendiri, itu akan menjadi stigma. Dan itu akan menghambat anak-anak yang lain untuk misalkan share tentang persoalannya. Guru akan share tentang persoalannya. Jadi enggak, karena sudah menjustifikasi mesti ini. Nah itu makanya dibutuhkan komunikasi yang berdasarkan kematangan dan nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Saya kira semua orang ingin kok bahwa anaknya berhasil kalau sekolah di sini. Semua orang ingin kok sekolah ini akan lebih maju. Nyata kita semua guru kan begitu, tenaga pendidikan begitu. Mengkomunikasikannya ini yang penting. Karena seperti yang saya bilang, selalu ada persoalan-persoalan mungkin kecil mungkin besar yang muncul dalam interaksi antar kita untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolah ini. Jadi menurut saya selain hal tadi kematangan, tapi kalau menjadi kepala sekolah itu memang kuncinya itu memang harus matang. Dan konteks yang berikutnya adalah dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Kalau itu belum selesai dengan urusan dirinya sendiri, susah menjadi kepala sekolah. Dan itu untuk semua pemimpin itu terjadi. Iya, setiap pemimpin itu memang harus selesai dengan dirinya sendiri. Artinya jangan sampai kemudian dia membawa persoalan-persoalan yang tetapi itu persoalan-persoalan tentang emosional dia, persoalan ekonomi dia, untuk kemudian dibawa dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Tidak akan ketemu. Artinya ya seperti yang kita tahu, akhirnya yang muncul nanti keputusan-keputusan yang sifatnya masih sumir, masih belum holistik, tidak akan menyelesaikan secara utuh. Dan ini bisa menjadi persoalan yang berkembang di waktu yang akan datang. Dan satu lagi yang saya harus selalu katakan,
menyelesaikan persoalan itu harus permanen. Ini kadang-kadang kita itu menyelesaikan persoalan itu wis pokoknya rampung saiki. Dan aku nek metu meneh ya syukur dipikir kok. Sejauh mungkin komunikasi yang kita lakukan itu cepat jelas. Karena kadang-kadang karena komunikasi yang tidak jelas menyampaikan tentang katakanlah sanksi, menyampaikan tentang solusi yang kita sampaikan, kita lakukan bersama, itu menjadi bias. Dan bagi saya itu penting karena kita jangan sampai melakukan persoalan itu menyelesaikannya berulang-ulang. Nah sampai energi kita hanya habis untuk menyelesaikan satu persoalan yang tidak segera terselesaikan. Jadi sejauh mungkin setiap masalah apapun juga, apakah itu dilema etika ataukah itu menyangkut rujukan moral atau persoalan konflik kepentingan dimanapun, selesaikan itu secara permanen dan harapannya tidak akan muncul di nyata itu. Iya, harapan begitu ya. Iya. Itu hal baru. Jadi kalau yang saya tahu tadi kuncinya adalah komunikasi, kemudian telaten, permanen, sabar. Iya, sabar, kematangan. Kemudian setelah 10 tahun di kepala sekolah tantangan dalam penyelesaian masalah kira-kira yang mungkin Bapak hadapi selama ini, kali tantangannya apa saja, kemudian dari mana saja? Ya, jadi tantangan itu bisa dari mana saja. Artinya dari ketika satu masalah yang kita hadapi ada banyak stakeholder yang terlibat. Yang pertama tentu tantangan dari sisi person, karena kita tahu bahwa karakter setiap orang, watak orang itu berbeda-beda. Karena nek watak bisa ditambani, nek watak kuwi angel ditambani, ditandani juga susah. Sehingga kita kemudian seperti tadi bahasanya, kita harus bisa mati ngajar aja, bisa ngecake. Iki omongan karo sapa? Saya ini berkomunikasi dengan siapa? Dengan siswa misalnya. Tentu kita harus menempatkan diri sebagai seorang guru, sebagai orang tua untuk menyampaikan kepada siswa. Ini tantangan saya matur tadi, tantangan tentang berkomunikasi kepada semua stakeholder yang terlibat. Dan ini tidak mudah, karena mungkin bisa kayak dagelan itu, kayak dagelan Sri Mulat itu loh. Dengan Sri Mulat nanti ya, nek Pak Lurah ngomongnya ini, kemudian bener loh, ngomong ngaruh, masih bener gitu. Itu kan kemudian nanti ketika akan ada proses, kan muncul konflik yang baru. Ya tak, karena waktu itu ya mungkin mantan juga mencelami itu. Jadi kan harus ada konsistensi dalam artian apa pasti nilai-nilai kebajikan yang universal. 2, regulasi yang berlaku, dan kalau ini memang itu kerangka tentang hukum harus disampaikan secara jelas. Kadang-kadang kita berhadapan dengan ini. Jadi tantangannya adalah kita harus menguasai regulasi yang berlaku dalam tataran di sekolah. Jangan sampai kita ngomong tentang kepegawaian tapi kita nggak tahu undang-undang kepegawaian, PP tentang kepegawaian. Katakanlah kita ngomong tentang kurikulum merdeka, kita aja nggak pernah. Terus saya mau coba kurikulum merdeka, platform merdeka mengajar aja nggak pernah kita sentuh. Dan itu tantangan supaya apa? Kita belajar tentang berbagai hal. Meskipun sekali lagi penyelesaian setiap masalah itu mungkin berdasarkan pengalaman benar. Karena seperti yang kita tahu, masalah itu mungkin berulang seperti tadi. Kemudian case-nya bisa kita selesaikan seperti itu. Jadi tantangannya yang pertama tadi komunikasi, mengkomunikasikan persoalan ini jenis-jenis sampai kepada tataran solusi yang permanen, yang memang efektif. Yang kedua, penguasaan atas berbagai referensi, baik itu kalau kepegawaian, kesiswaan, kurikulum, dan berbagai regulasi yang lain yang ada. Ketiga, pemahaman tentang konteks. Tantangan itu kan kita di mana kita berada itu kan konteksnya berbeda-beda. Konteks tempat misalkan, konteks waktu itu tantangan. Karena kita harus menyesuaikan diri. Saya tidak bisa mengatur secara letterlock kalau itu kepada kepada siswa atau kepada orang-orang yang dalam tanda petik memang pemahamannya agak sedang. Tetapi beberapa yang lebih tinggi tentu saya harus menyampaikannya dengan komunikasi yang lebih baik. Jadi konteks tempat itu
dan apa yang menjadi wacana di lingkungan tempat itu. Faktor tempat itu berpengaruh. Jadi saya matur di Batu Retno dengan di Purwantoro, dengan di Wuryantoro tentu berbeda-beda. Karena apa? Karena mereka juga punya yang di underline, pikiran di underline tentang sekolah itu juga berbeda-beda. Termasuk misalkan ke tempat-tempat yang lain. Jadi yang ketiga adalah ini. Lalu yang keempat ranah hukum yang harus kita kuasai. Regulasi itu kan menyangkut internal, paling nanti larinya ke pembinaan. Tetapi kalau sudah menyangkut ranah hukum, maka ini efeknya sungguh sangat harus kita istilahnya. Misalkan itu kaitan misalnya bujukan moral. Wes anu aja lah sekolahmu itu dulu seragam, kan gitu. Itu kan bujukan moral, Pak. Iya. Lalu kemudian kita harus melihat ada nggak ini konteks hukum yang akan berbicara selain regulasi loh ya, karena regulasi itu pembinaan. Tapi kalau sudah menyangkut ranah hukum, ini masuknya ke ranah-ranah sebagai PKPK, hubungannya nanti kemudian juga dengan proses. Jadi tantangannya memang cukup kompleks. Tetapi sekali lagi kita memang harus selalu belajar berkomunikasi, belajar memahami regulasi, kemudian juga belajar tentang orang lain. Karena orang lain itu juga tadi berbicara tentang konteks tempat, lalu hal-hal yang jadi tantangannya cukup banyak seperti itu. Tetapi ini jangan membuat kita kecil hati, karena kita yakin tadi ketika persoalannya memang sangat kompleks, ada berbagai tempat untuk kita menjadi satu partner untuk menyelesaikannya. Misalkan dengan pihak atau cabang dinas, atau dengan dinas induk, atau dengan TKD dan lain sebagainya. Sehingga dengan begitu ini menjadi satu bagian dari proses pematangan menjadi seorang pemimpin. Tantangan kan begitu, tantangan itu tinggal kita mau lihat sebagai apa gitu. Bagi sebagian orang itu akan membuat kita kendor, tapi bagi orang lain tantangan itu peluang untuk kita maju untuk lebih cerdas menanggapi berbagai persoalan. Begitu Pak Nika. Iya Bapak. Ya. Ini ditambah dulu pertanyaan ini Bapak. Ketika ada suatu permasalahan yang kemudian dari masyarakat ada tantangan, kemudian dari antara internal sekolah keputusannya itu bertentangan dengan pendapat masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak menyikapinya? Ya, jadi kita sering diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, terutama kalau menyangkut persoalan siswa ya. Karena tadi kita mendekatkan kata tertib di satu sisi, masyarakat itu pokoknya intinya anak itu tetap harus disiplin sampai lulus gitu ya. Nah, sementara kita sudah melakukan pembinaan luar biasa. Harapan kita memang selalu bahwa anak-anak itu lulus pada saatnya dengan nilai terbaik, seperti yang kita tahu anak-anak kita lumayan luar biasa, bukan lumayan hebat kami ini ya, luar biasa ya. Kita tuh 1/4 dari siswa kelas 12 sudah punya kampus, tapi meskipun belum lulus. Ini kan prestasi pendidikan dan juga kawan-kawan semua. Nah, kalau menghadapi persoalan seperti itu, biasanya menggunakan tata kelola, penjadwalan waktu supaya kemudian persoalan itu memang kita selesaikan secara menyeluruh, holistik. Seperti yang saya bilang tadi, banyak stakeholder yang berbicara di situ. Nah, biasanya kita akan kalau dengan masyarakat, kita biasanya akan mengambil tokoh masyarakat. Ya, ini penting karena tokoh masyarakat itu kadang-kadang dan seringkali dalam berbagai kasus yang saya hadapi itu memang ketika dia menyampaikan saran, meskipun sarannya sebenarnya mungkin dari kita. Nah, jadi misalkan tolong disampaikan kepada yang orang tua yang anak itu supaya begini. Kita menyampaikan sudah dengan color-color berkeringat yang semangat luar biasa. Ternyata dia tidak bisa menerima orang tuanya. Nah, ketika kita mengakses tokoh masyarakat yang notabene disegani di wilayah ini dan mungkin juga disegani oleh orang tua siswa, ini kemudian bisa membantu lebih cepat. Case by case kami sering menghadapi hal seperti itu. Jadi intinya kami memang kalau persoalan itu memang cukup seperti tadi saya maksud, tingkat keseriusannya, kemudian growth-nya itu memang ringkas, tidak melebar kemana-mana, maka kami menyelesaikannya sudah cukup internal saja, dan itu bisa terselesaikan cukup dengan beberapa kawan yang notabene juga tokoh masyarakat ya, kawan-kawan guru di sini yang banyak jadi tokoh masyarakat. Tetapi ketika itu mental, maka kemudian kita mengambil tokoh masyarakat yang lain yang
kita ambil figur, kadang-kadang figur itu tokoh politik, bisa saja kiai, bisa juga tokoh masyarakat yang lain. Ini yang notabene punya power di masyarakat untuk kemudian tadi saya sampaikan, dia menyampaikan mungkin bahasa kita bahasa pendidikan, ini yang perlu selalu kita latih. Jadi intinya itu Mbak Rika, jadi setiap stakeholder yang mungkin bisa menjadi katakanlah titik picu untuk menyelesaikan masalah siapapun juga, termasuk pasti kami selalu koordinasi dengan komite sekolah, karena komite sekolah itu kan representasi dari orang tua siswa. Tetapi kadang-kadang tidak cukup. Nah, kalau tidak cukup ya kemudian kita itu tadi mencari tokoh masyarakat yang sebenarnya punya power untuk mempengaruhi orang tua yang bersangkutan, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Ya, jadi ternyata untuk menjadi kepala sekolah itu juga kita harus bisa mengenali karakter. Oh iya, betul ya. Termasuk kearifan lokal ya. Iya, benar. Iya. Makanya itu memang kearifan lokal betul. Wajib kita dan itu harus kita pelajari dan kita lakukan sembari bertugas ya, karena memang learning by doing lah. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, adakah jadwal tertentu yang Bapak punya saya harus diskon? Kemudian kira-kira kalau ada di situ prioritasnya diselesaikan sesegera mungkin saat itu juga, atau ada prosedur khusus Bapak untuk step by step? Jadi apapun juga masalah, sekali lagi karena kita melibatkan sebuah institusi yang sebesar siapa satu ada tadi 1.200-an siswa ditambah 99 guru dan tenaga pendidikan, luar biasa ini. Nah, Pramila saya selalu menganggap bahwa menjadi kepala sekolah itu tugas utamanya memastikan semua insan stakeholder sekolah melakukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing on the track. Itu saja yang pertama. Sehingga kemudian masalah-masalah itu selalu akan muncul. Tetapi jangan kemudian masalah itu menjadi mengalahkan tugas pokok untuk memastikan bahwa katakanlah siswa mendapatkan hak untuk belajar, katakanlah guru mendapatkan haknya untuk menunaikan tugas dengan nyaman, kondisi tenaga pendidikan juga bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian ada banyak hal yang kita lakukan dengan masyarakat, komite misalkan, supaya mereka tetap melakukan supervisi, pengawasan, saran kepada sekolah dalam suasana yang memang baik, kondusif. Jadi pada intinya, kalau saya menyimak dari apa yang kita lakukan di sepanjang waktu ini, seberapa lama sebuah persoalan terselesaikan, tentu tergantung juga dari tadi tingkat keseriusan suatu persoalan, kemudian apakah ini segera harus selesaikan atau tidak, itu juga penting. Nah, saya selalu mengatakan bahwa konteksnya apapun, persoalan itu harus selesai secara permanen. Artinya jangan hanya selesai, besok muncul lagi, kita mikir lagi. Nah, untuk itu kemudian kalau soalnya memang masalahnya itu berat, berarti kita harus ada satu link waktu. Nah, link waktu itu ini kan kalau berat itu biasanya kita membentuk tim. Kita bentuk tim dari tim manajemen. Kita libatkan person yang memang nanti akan memberi kontribusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau itu sudah, kemudian kita bisa membuat tata terjadwal atau time schedule. Apa dulu yang kita selesaikan? Identifikasi masalah itu dulu. Kemudian pengumpulan data dan fakta. Lalu kemudian siapa saja yang terlibat? Kira-kira gitu omongannya. Nah, kita identifikasi. Lalu kemudian setelah itu kita sambungkan dengan tadi ini masalahnya foto itu. Apakah hanya masalah regulasi internal atau regulasi dengan pihak dinas hidup, atau sudah nyerempet urusan hukum? Ini harus kita petakan. Lalu setelah itu nanti kita membuat gambaran tentang apa ya kira-kira solusinya nanti. Artinya kayak orang main catur itu, yang aku melakukan pejaran, itu di tangan orang yang menteri ini. Posisiku menjadi lebih kuat atau enggak dari sisi pertahanan. Dan gitu saudara-saudara. Dia nanti akan melangkah seperti apa? Kita harus sudah membaca begitu. Apa yang akan dilakukan oleh si orang yang bermasalah ini?
Gitu. Jadi kita harus menskenario kronologi secara lengkap. Dan kalaupun ini sudah kita ambil keputusan nanti, oh ini akhirnya keputusan kita ambil setelah pertimbangan tadi tidak meninggalkan kepentingan siswa dan sekolah, lalu aspek dari penilaian secara penilaian kebajikan universal oke, lalu kemudian dari sisi konsekuensinya juga tidak akan muncul persoalan baru di belakang hari ini tetap harus kita tinjau di belakang keputusan yang sudah kita ambil. Itu apa? Supaya kita setelah merefleksi tiba jadi ini solusi apa ketika kita ambil keputusan di bagian ini meskipun persoalan itu sudah kita putuskan. Jadi ini suatu proses yang semacam siklus ya. Jadi siklus ada line to up kayak di istilahnya di kegiatan lesson study gitu. Ya ada proses pembelajaran yang di lesson study ya, yang dari Jepang itu yang kita belajar tentang plan to act, ada refleksi. Nah ini, jadi ada perencanaan secara khusus, ada pelaksanaan, lalu eksekusinya, lalu setelah itu ada refleksi. Kalau refleksi itu juga, itu kalau kita ada persoalannya mirip-mirip. Sehingga dengan begitu, demikian penyelesaiannya Pak. Karena saya melihat memang kadang-kadang ini yang penting sekali yang kita pentingin adalah dokumentasi. Ini dokumentasi. Ini persoalan. Saya itu bukan orang yang baik dalam dokumentasi. Tetapi kalau kita memang punya daya ingat yang luar biasa, mungkin oke lah. Tetapi kan daya ingat kita itu terbatas. Kami kan dokumentasikan. Dan ini kalau sudah menjadi dokumentasi, sekali lagi akan membantu kita. Di waktu akan datang, muncul lagi persoalan baru, oke, problem. Kemarin kita sudah pernah menyelesaikan. Ya, jadi intinya intinya itu Bapak Ibu tentang apa yang ditanyakan. Jadi kalau masalahnya kecil, kita selesaikan segera. Artinya tidak melibatkan banyak stakeholder. Tetapi kalau persoalannya memang kompleks dan tadi memang ini kita sering sih biasanya gitu kan. Hari terakhir kemarin kan energi kita itu terkuras kayak gitu. Nah, dan itu melibatnya mungkin tidak tahu ya. Tetapi itu melibatkan banyak Pak Yusuf tahu lah semuanya. Ya banyak stakeholder dan banyak orang-orang di luar sekolah yang kita libatkan. Dan itu sudah kita buat semacam tata kelola. Berapa waktu yang kita butuhkan? Karena apa? Ini juga menyangkut nanti kemudian keputusan itu kemudian di-down harus secara regulasi tidak ada yang salah. Dan kita melakukan proses itu juga harus detail. Misalkan kalau kita menyangkut kepegawaian, kita harus ada surat undangan kepada yang bersangkutan menyelesaikan persoalan. Yang kedua, kita harus melakukan berita acara pemeriksaan. Nah, berita acara pemeriksaan itu di awal-awal sudah harus selesai menjadikan sehat badan begitu. Dan itu kadang-kadang membuat kita jengah. Ya, apalagi kalau bayi putri ya. Kadang-kadang kalau kasusnya hanya kasus-kasus yang dalam tanda petik itu masalah siswa yang saudara harapan saleh mungkin tidak terlalu luas. Nah, sekarang ini karena eranya era digital, setiap persoalan itu mengandung kemungkinan viral, betul viral. Itu yang harus kita jaga. Karena begitu viral, bangunan yang kita bangun 30 tahun lebih ini terus gitu loh. Nah itu. Kalau saya maksud memang tidak secara tambahan visualnya ambruk tidak, tetapi malah yang muncul itu sudah terjadi. Kita bangunnya positif. Tentang keberhasilan SMA 1 itu tidak dibangun dalam 1-2 hari. Sudah sejak awal ketika kepala sekolah pelajaran sampai saya di mana. Jadi intinya itu tadi kenapa saya bantu bahwa prinsip jangan sampai kepentingan sekolah, kepentingan siswa itu yang disampaikan. Jadi ada nggak jadwal ada? Kalau memang pendek ya kita berjalan dengan skala pendek. Dan itu kalau memang melibatkan hanya 1-2 orang itu kita selesaikan. Jadi semakin persoalan itu bisa dilokalisir semakin baik. Tetapi jangan sampai penyelesaiannya itu tidak permanen. Artinya masih dibutuhkan untuk kita panen dari kita. Kalau untuk persoalan besar itu tahap-tahapnya kalau komunikasi, pemetaan, mungkin
uji legalitas, uji Iya. edisi, Iya, betul. uji berbagai poin, Betul. lalu keputusan, refleksi, Iya. lalu setelah refleksi itu masih ada peninjauan yang berproses terus. Betul. Iya. Pak, banyak tambahan. Ya, oke, siap. Siap. Menurut Bapak, apakah permasalahan yang kiranya di sekolah ini harus seluruh warga sekolah tahu, ataukah ada yang cukup sebagian saja, ada yang Ya, jadi menurut saya memang di sini ada nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, etis yang harus kita percakapan bahwa konteksnya kita itu adalah berinteraksi itu tidak dalam 1-2 hari. Penjaringan berinteraksi dengan kawan-kawan guru, tenaga pendidikan sampai mereka pensiun atau pendidikan pensiun juga, kan begitu. Jadi kita kan tetap harus menjaga kondusivitas di sini. Jadi apakah semua masalah di sini semua warga sekolah harus tahu? Tidak. Ada bagian-bagian yang memang itu menjadi cukup konsumsi dari beberapa pihak yang terkait. Tetapi kepala sekolah harus tahu. Jadi intinya kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial, pemimpin pembelajaran harus tahu setiap persoalan yang ada di sini. Baik itu menyangkut kurikulum, baik itu menyangkut personalia, baik itu menyangkut kesiswaan, baik itu menyangkut sarana prasarana komunikasi dengan masyarakat. Jadi itu juga bagian dari pengembangan kepala sekolah sebagai pemimpin dengan kompetensinya. Paling tidak juga harus punya inovasi ya dalam artian kewirausahaan, supervisi, kemudian juga aspek kepribadian. Jadi intinya, apakah setiap kawan harus tahu persoalan-persoalan? Tidak semuanya. Kalaupun tahu itu harus yang menyangkut marwah sekolah. Artinya apa? Supaya kemudian tidak terdistorsi. Karena setiap orang punya pikiran masing-masing. Tetapi hal-hal yang kenapa misalkan itu sudah menjadi sebuah eksekusi terhadap salah satu kawan misalkan, kemudian dia harus mengundurkan diri dari sekolah ini misalkan dalam kasus beratnya, ya maka kita sampaikan kenapa alasannya. Tetapi detail-detail yang menurut saya dalam tanda petik kita akan tetap menjaga supaya kemudian dalam interaksi itu tidak ada sembunyi-sembunyian. Apalagi kalau sudah sidik-sidik kepala sekolah cerita Pak ini ya, wah itu rasanya pasti tidak akan kondusif. Saya itu tidak akan kondusif karena kemudian orang menjadi berpikir yang lebih, karena buku itu kadang-kadang lebih banyak daripada bahannya supaya rasanya lebih mantap katanya gitu. Apalagi kalau di era yang sedang digital viral. Jadi intinya itu apakah semuanya harus tahu? Kalau secara umum hal-hal yang menyangkut marwah sekolah, apa yang harus kita jaga di sekolah, apa yang memang itu menjadi kewaspadaan kita bersama, oke, bersama. Tetapi kalau case by case, apalagi menyangkut misalnya dalam tanda petik, itu hal-hal yang sifatnya etis, hal-hal yang sifatnya mungkin menyangkut pribadi, maka itu tidak perlu disampaikan. Intinya hanya mereka diyakinkan persoalan sudah terselesaikan, sudah dihandle oleh kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial dan pemimpin sini, dan silakan Bapak Ibu tersebut dengan baik, tetap kita jaga komunikasi yang baik, kita berharap selalu untuk lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak. Siap. Atas pencerahannya. Yang mudah-mudahan cerah. Menjawab beberapa pertanyaan. Ya, siap. Ya, tidak apa-apa. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Harjoko, saya izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Untuk hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah, selama ini bagaimana Bapak Harjoko dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yang utamanya mengenai kasus yang kira-kira sama benar atau dilema etika? Baik, terima kasih Bu Widya.
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama mengenai kasus yang sama benar, yaitu dilema etika. Jadi begini Mbak, selama ini saya melakukan identifikasi kasus yang mana ketika ada kasus dilema etika, maka saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Jadi saya harus menimbang secara matang mana yang benar-benar keputusan itu bisa menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Untuk langkah yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab permasalahannya terlebih dahulu. Selanjutnya menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Berikut menanyakan orang-orang yang terdekat dan berdiskusi dengan warga sekolah, terutama warga yang terkait dengan kasus tersebut. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Dan saya melakukan analisis kasus dilema etika itu menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta ke depannya untuk menentukan kepentingan secara umum. Seperti itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Berarti di sini dari yang saya tangkap Bapak sudah melibatkan berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam penyelesaian persoalan baik itu dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah Bapak. Nah, untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira Bapak apa saja yang menjadi tantangan Bapak selama ini ketika mengambil keputusan terutama berkaitan dengan kasus dilema etika. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan saya dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan kasus dilema etika. Jadi begini Mbak, memang saya dalam menangani ada beberapa tantangan. Tantangan dalam pengambilan keputusan yang dimaksud untuk mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang benar, yang sama-sama benar. Untuk itu, dalam memutuskan masalah yang ringan, itu biasanya langsung saya putuskan sendiri. Tetapi, jika masalahnya ini agak berat, maka saya lakukan sesuai dengan langkah-langkah pada seperti uji keputusan. Kemudian dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah yang kiranya dekat Mbak, yang terlibat dalam permasalahan tersebut, agar banyak membantu dalam mengambil keputusan yang bijak. Seperti itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak, jadi dalam memutuskan itu mengambil pertimbangan dari berat tidaknya permasalahan tersebut ya Bapak dari yang saya tangkap. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, faktor apa saja atau barangkali siapa saja yang selama ini efektif membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang itu terkait dilema etika? Jadi begini Mbak, untuk faktor apa saja, siapa saja yang selama ini efektif dalam membantu saya dalam mengambil keputusan dilema etika. Dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, saya selalu mengajak warga sekolah, terutama warga yang dekat dengan orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, sehingga harapannya agar banyak yang membantu saya dalam pengambilan keputusan secara bijak. Demikian Mbak. Baik Bapak, jadi jika saya simpulkan ini melibatkan banyak pihak stakeholder yang memang terlibat dalam penyelesaiannya ya Bapak. Baik, untuk pertanyaan penutup,
Bapak, dari yang telah Bapak alami selama ini, pembelajaran apakah yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan yang itu terkait dengan dilema etika? Pembelajaran apakah yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Jadi begini Mbak, pembelajaran yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini, sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus yang ada. Banyak pertimbangan pula, semua harus menerima keputusan yang diambil, sehingga apapun yang menjadi keputusan yang diambil harus betul-betul diterima oleh semua pihak. Demikian Mbak, terima kasih. Pembelajaran yang luar biasa Bapak dan sangat menginspirasi. Semoga saya bisa mengikuti rekam jejak Bapak yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau ada salahnya dari saya yang sampaikan, saya tanyakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.